Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiawati sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Rancaturep 2 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sekaligus mahasiswa PPG di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 255060380. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja atau UIN PPG Batch 1 tahun 2025 dengan materi ibadah haji dan kurban kelas 5 kurikulum merdeka bab 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran kita yang belum kita bahas. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Untuk ketua kelas maju ke depan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berbaca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berdoa dan kita sekarang akan menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan berdiri sebentar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, baiklah sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Konita, Hadir, Raisa, hadir, Neng, hadir, Putri, hadir, Aimah Mudi, Kailatul, hadir, Siti Julaiha, Siti Aini, Adi Aksa, hadir, Ira Sapira, hadir, Karin, hadir, Makia, hadir, Gingin, Dina, hadir, Firda, hadir. Irda. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak sekalian hadir semua. Alhamdulillah kalian siap mau menerima pelajaran. Siap menerima pelajaran? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berselawat dulu ya. Kita mengenang kepada Allah, Allah yang telah menjadikan kita, menghidupkan kita. Mari kita bersalawat, salawat di qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa waliha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berdoa, sudah mengasih, ibu pada masuk semua. Sekarang kita belajar inti ya mengenai ibadah apa? Ibadah haji dan kurban. Sebelum ibu membahas ibadah haji dan kurban, baiklah ibu akan membahas dan mengulangi pelajaran yang kemarin yang sudah ibu ajarkan, yaitu mengenai anak soleh. Anak soleh itu, nah ibu mau tanya, semua anak soleh enggak? Soleh ya, soleh jangan tidak soleh. Anak semua soleh. Yang bagaimana soleh itu? Yang mau menuruti perintah orang tuanya dan Allah, larangan dan perintahnya. Anak yang soleh itu anak yang mau bertaat kepada Allah dan kedua orang tua. Nah, baiklah ibu akan menerangkan mengenai masalah ibadah haji. Tapi sebelum ibu menerangkan masalah ibadah haji dan kurban, ibu akan membacakan ini dan menanyakan kepada kalian. Coba ibu bacakan. Apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetanggamu pergi melaksanakan ibadah haji? Pernah.
sudah tua ya, soalnya yang tua juga belum berangkat. Nanti kita yang kita mudah-mudahan nanti yang mudah-mudahan kita panjang umur ya, kita bisa berangkat ke sana dan kita mempunyai mempunyai rezeki yang banyak, kita bisa berangkat ke tanah haji, ke tanah suci. Nah, itu gambar daripada apa itu coba? Orang di mana itu adanya? Di Makkah itu pada berduyun-duyun untuk mengelilingi apa ini namanya yang hitam itu apa namanya? Ka'bah. Untuk ke sana berlomba-lomba orang supaya kita masuk ke sana, supaya kita bisa berangkat ke sana. Nah, segitu orangnya. Nah, lihat nggak gambarnya? Iya. Tapi sebelum ibu menerangkan ini lebih jauh, ibu mau tanya dulu sama kalian, apakah rukun haji itu rukun Islam yang keberapa? Kelima. Rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke tanah suci atau ke Mekah bila mampu. Lamun puasa di jalanan katanya ya. Apa itu maksudnya? Kalau kita punya uang, kita sehat, kita mampu, baru kita bisa pergi ke sana. Apa itu hukumnya? Pergi haji. Apa hukumnya coba? Pergi haji itu? Wajibnya. Nah, ibadah haji itu adalah dilaksanakannya ke Mekah pada bulan Zulhijjah. Wajib bagi umat Islam yang mampu fisik, finansial, dan keamanan. Itu pengertian daripada apa? Ibadah haji. Kayaknya anak-anak sekalian melamun aja liatin ibunya supaya kita lebih semangat. Coba tepuk semangat. Ibadah haji itu ada rukun haji. Rukun haji itu termasuk yang pertama itu ihram. Pernah dengar ihram? Pernah. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf itu apa? Bermalam di Arafah, nginep. Ya, kalau di wukuf itu namanya ya. Terus tawaf ibadah. Tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah seperti gambar tadi. Tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Namanya itu tawaf. Sa'i antara Safa dan Marwah. Apa itu sa'i coba? Siapa yang tahu? Sa'i itu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah selama 7 kali. Namanya itu sa'i. Nanti kalian kalau udah besar, kalau punya uang banyak, bisa berangkat ke sana haji ya. Nanti tahu. Yang kelima itu tahallul. Tahallul itu bercukur, rambut dicukur ya kalau di Mekah itu ya. Itu adalah rukun daripada haji. Nah, yang kelima tertib ya. Nanti kita melaksanakan kalau kita ke sana melaksanakan itu. Nah, sekarang ada waktu pelaksanaan haji. Waktu pelaksanaan haji pada tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Nah, sebentar lagi orang yang pergi haji melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji hanya dilakukan sekali setahun. Ya, katanya kita harus melakukan ibadah haji setahun aja sekali. Nah, kalau orang pergi haji bukan bulan Zulhijjah, namanya apa itu? Umrah. Bagi orang-orang yang mempunyai uang banyak itu mereka umroh. Kalau kata kitanya mah bahasa kadarnya ya, dia itu jalan-jalan. Cuman jalan-jalannya dia ke Mekah. Namanya umrohnya. Eta setahun sekali. Nah, ibadah kurban, apa coba pengertian ibadah kurban?
Coba ibadah kurban bacakan naon. Kurban adalah ibadah membelikan hewan ternak pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian daripada kurban yaitu penyembelihan hewan ternak sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan apa saja yang bisa dikorbankan? Katanya hewan apa coba? Gambarannya? Sapi, apa lagi? Kerbau, apa lagi? Unta, apa lagi? Kambing, ya. Itu bahan ternak yang bisa kita korbankan. Apa itu korban katanya? Penyembelihan hewan ternak pada Idul Adha yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan korbannya diantaranya kambing, sapi atau unta. Ya. Nah, sejarah kurban. Apa itu sejarah kurban? Dulu ada sejarahnya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya atau anaknya, yaitu siapa nama anaknya? Ismail. Karena ketaatan dan keikhlasannya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Digantiin sama Allah. Tadinya si Ismail mau disembelih, mau buat korban. Tapi ternyata Allah cepat menggantikan dengan seekor domba. Nah, sejarahnya, seandainya kalau Nabi Ibrahim dulu menyembelih Ismail terjadi itu, mungkin sekarang kita, orang tua kita menyembelih kita. Anaknya yang nakal-nakal, yang nggak bisa ngaji, yang nggak bisa kata orang tuanya, udahlah dibuat korban aja, orang sembelih aja katanya setiap tahun. Bagaimana itu kejadian itu? Wah, sangat luar biasa. Tapi karena berkat pertolongan Allah, Allah Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah digantilah leher Ismail dengan domba. Akhirnya tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah hewan ternak. Baiklah anak-anak sekalian, ya. Hikmah korban adalah hikmah haji, dan korban adalah belajar sabar dan taat kepada Allah. Kita dianjurkan bersabar dan taat kepada Allah, menumbuhkan keikhlasan dan pengorbanan, katanya ya. Peduli terhadap sesama melalui pembagian daging kurban, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kesimpulannya, kita harus menteladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai contoh. Paham di sini sampai di sini mengenai haji dan kurban? Alhamdulillah. Sebelum kita selesai belajar, Ibu akan membagikan alat peraga ini, yaitu mengenai apa itu? Haji Makkah, gambar Makkah dan haji. Ya. Nah, Ibu bagikan ini satu persatu supaya kalian mengamati dan meresapi dan melihat gambar ini. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkunjung ke Baitullah dan bisa berkorban, ya. Nah, gambar ini juga udah ada tadi di sana kan? Udah ada kan? Gambar orang sedang menyembelih hewan ternak. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu bagikan soal ini dan kerjakan per kelompok. Sesudah diisi soal ini, Ibu mengharapkan supaya kalian
mengerjakan. Sekarang Ibu bagikan soalnya, diisi kelompoknya dan diisi jawabannya per kelompok. Nah, diisi ya, semua diisi. Nah, Ibu tunggu ya. Bantu ya, itu berkelompok, temannya dibantu, yang mengisi itu dibantu ya. Dibantu temannya yang mengisi soal. Yuk, dibantu ya. Kalau sudah diisi dibaca lagi ya, takut kamu salah. Isi semua. Sudah semua? Sudah, kalau sudah, baik. Kumpulkan semuanya, satu aja ke depan, ayo per kelompok, kumpulkan soalnya ya, kumpulkan di sini ke depan. Nah, kalian sudah mengerjakan evaluasi soalnya ada segitu. Supaya lebih mantap, supaya lebih ingat, coba Ibu mau ke depan kelompok Konita, kelompok berapa itu? 1. Coba maju ke depan kelompok 1. Coba bacakan hasil soalnya ini, coba dibaca ke depan. Ke depan, coba bacakan. Baca ke depan soalnya. Ya, semua jawabannya. Ibadah haji adalah ibadah ziarah ke Baitullah di Makkah, termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu. Kurban adalah ibadah dengarkan ya semuanya. ternak pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Ibadah haji adalah ziarah ke Baitullah di Makkah, termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu. 4. Belajar untuk ikhlas. 2. Belajar untuk meninggalkan larangan. 3. Kurban sebagai syiar agama. 5. Satu jenis dan usia hewan kurban. 2. Daging kurban. Ya, dan duduk. Terima kasih kepada Raisa. Coba kasih tepuk tangan buat Raisa. Ya. Coba Ibu mau satu lagi untuk maju ke depan. Coba kelompok 4. Ya, maju ke depan. Coba kelompok 4 cuma membacakan hasil daripada evaluasi kalian. Yuk. Coba bacakan di depan. Nah, dengarkan semuanya. Di Makkah termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan. Ibadah haji adalah ziarah ke Baitullah di Makkah oleh muslim yang mampu. Belajar untuk ikhlas, belajar untuk meninggalkan larangan. Kurban sebagai syarat agama. Dan kasih tepuk tangan buat teman kalian. Nah, semuanya ya sudah kalian bacakan dan Ibu mau mengambil kesimpulannya bahwa ibadah haji itu yang bisa jawab lagi, coba siapa yang bisa jawab ibadah haji apa artinya? Ya, coba. Ibadah haji adalah ziarah ke Baitullah di Makkah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. P
haji sudah kita bahas, kurban sudah kita bahas, evaluasi sudah kita kerjakan. Sekarang coba kita, sebelum kita selesai pelajaran, anak-anak supaya belajarnya kita semangat, tidak ngantuk, anak-anak disuruh berdiri dulu sebentar, kita mau menyanyi. Nah, bisa kan? Lagu ini bisa? Bisa. Nah, 1, 2, 3. Saya mau ke Makkah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, hula usbu Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Anak-anak, silakan duduk lagi kembali. Kita membahas amalan haji ini supaya kalian bisa, supaya kalau sudah ada gambar-gambaran kita belajar di waktu kecil mengenai ibadah haji, mudah-mudahan kalian besok kalau punya cita-cita dan punya uang bisa berangkat ke Makkah. Jadi sekarang ibu ajarkan, walaupun tidak semua, ibu ajarkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kalian di sana bisa menjadi haji yang mabrur. Soalnya kalau kita sudah pulang dari Makkah, kita dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Mau nggak dipanggil Bu Haji sama Pak Haji? Mau. Berarti kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya. Mungkin pelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan Ibu sebelum undur diri, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya, dan Ibu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kalian pulang, untuk ketua kelas memimpin doa untuk pulang.